Salah satu film yang menceritakan tentang vlog yang meliputi keberadaan hantu di tempat-tempat yang menakutkan. Mereka pun meliputi pulau yang ternyata banyak penghuninya. Mau tahu storynya? Simak video ini sampai habis dan intro. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door has closed. Selamat datang di channel ADJSR dan selamat menonton. Film ini mengisahkan tentang 7 anak muda yang bersaing dengan The Jackal. Mereka adalah Rama, Queens, Farel, Hana, Vira, Chelsea, dan Karin. The Jackal sendiri beranggotakan sepasang kekasih yang bernama Clara dan Joy. The Jackal sendiri dikenal dengan vlog mereka yang meliputi keberadaan hantu di tempat-tempat yang menakutkan dan telah menghasilkan jutaan view di YouTube. Hal ini yang membuat Rama dan teman-temannya iri dan ingin mengikuti jejak The Jackal. Karin yang bercita-cita menjadi seorang produser film horor memberikan sebuah ide kepada teman-temannya untuk membuat vlog horor seperti yang dilakukan Clara dan Joy. Semua setuju dengan ide Karin kecuali Hana, adik Rama. Tapi kalau misalnya nanti kita nengok ke atas terus tiba-tiba ada hantu yang di atas kita gimana? Gadis cantik yang disukai oleh Karin ini memang penakut. Setelah Karin berjanji akan selalu menjaganya, kamera aja gue jagain, apalagi lo. Hana pun tersenyum dan setuju. Karin yang grogi melihat senyum manis Hana untuknya tiba-tiba kentut dan membuat suasana yang serius menjadi gaduh. Kentut boy julukan tersebut memang sangat pas untuk Karin yang selalu kentut karena grogi jika berdekatan dengan Hana. Singkatnya, Queen dan Hana pun melihat diam-diam laptop Clara dan menemukan tempat di Pulau Ayunan yang cocok untuk dijadikan bahan vlog mereka. Tanpa Queen dan teman-temannya ketahui, sebenarnya tempat disebut resort berdarah tersebut memang sangat berbahaya. Clara yang pemberani pun saja tidak ingin mengambil resiko meski kekasihnya Joy berusaha mengajaknya dan membujuk Clara untuk ke sana. Ngomong apa? Joy, kita nggak sehebat gitu. Resort yang menjadi tempat pembantaian satu keluarga yang terjadi 13 bulan lalu, tepatnya pada pukul 1 malam lewat 10 menit tersebut, telah dikenal sebagai tempat angker yang berbahaya. Polisi-polisi yang kesana untuk menyegel tempat itu saja tidak dikabarkan tidak pernah kembali lagi. Pulau ini semenjak tragedi itu, dan polisi yang seharusnya nyegel pulau ini malah hilang secara misterius dan belum ditemuin sampai sekarang. Akhirnya 7 anak muda tersebut berangkat ke Pulau Ayunan. Sesampainya tiba di pulau tersebut tepat pada pukul 13.00, Karin dan Farel pun mulai memvideokan keberadaan mereka di sana. Yo guys, what's up? Sekarang tanggal 13 hari Rabu jam 1 siang. Sesampainya di resort tersebut, mereka cukup keheranan sebab kondisi resort tersebut tak seperti yang mereka lihat di foto. Dalam foto yang mereka lihat, kondisi resort sudah tua dan menyeramkan. Akan tetapi saat ini di hadapan mereka kondisi resort sama sekali tidak menyeramkan. Mereka pun akhirnya bertemu dengan manajer resort tersebut, Pak Fandi, dan mengatakan jika kejadian berdarah di resort ini hanya gosip belaka. Nggak ada tuh peristiwa berdarah seperti yang kalian katakan tadi. Mereka pun merasa telah dibohongi oleh The Jackal, dan untuk mengobati kekecewaan mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di pulau tersebut. Selain Pak Fandi, di resort ada 3 orang pelayan yakni Stella, Jaka, dan Bidarsi, serta 1 orang chief yang bernama Chief Papang. Ini adalah Chef Papang, nggak? Malam pun tiba, dan dari sinilah berbagai kejadian aneh dan mengerikan dimulai terasa oleh anak muda tersebut. Dimulai dari kekasih Rama, Chelsea, yang menemukan boneka aneh di sebuah kamar nomor 13. Dan Vira juga mencium bau amis di makanan yang disajikan oleh Cip Papang. Masukin dulu. Gue diet. Kayak bau amis gak sih? Setelah makan, Vira pun pergi ke kolam renang dan melihat anak kecil di kolam tersebut. Halo deh. Anak kecil tersebut menyeburkan diri di kolam. Vira yang ingin menolong anak tersebut malah ditarik dan menghilang. Di sisi lain, Chelsea pun bertanya pada Jaka tentang boneka aneh yang ia temukan.
Jaka bercerita jika kamar nomor 13 adalah kamar Ranti, anak pemilik resort yang hilang mendadak dan sampai sekarang belum ditemukan. Sementara itu, Clara begitu mencemaskan keadaan Rama saat ia tahu bahwa Rama dan teman-temannya telah berada di resort Pulau Ayunan. Dulunya Clara dan Rama memang pernah memiliki masa lalu bersama. Apa karena di pulau itu nggak ada sinyal ya? Dikarenakan di resort tidak ada sinyal, Garin dan Farel pun meminjam sepeda Jaka untuk mencari sinyal. Saat sinyal sudah ditemukan, Garin membaca direct messenger dari Joy yang mengatakan jika resort yang saat ini mereka tempati memang berbahaya, seperti yang telah diberitakan. Joy juga mengirimkan 13 cara untuk membuktikan semuanya. Keadaan semakin kacau saat Vira menghilang, ditambah lagi setelah mereka semua mempraktekkan satu persatu dari 13 cara yang diberikan Joy tersebut. 13 cara yang bisa kita lakuin untuk melihat hantu atau arwah di sekitar kita. Ternyata benar, resort yang mereka tempati ini dihuni oleh arwah-arwah penasaran dengan wujud yang sangat mengerikan. Fandi dan seluruh pelayan resort bukanlah manusia seperti yang mereka kira, termasuk Vira yang tiba-tiba kembali lagi. Kalian kenapa? Dilakukan bersamaan. Hana dan Chelsea pun turut menjadi korban dari arwah penasaran tersebut. Untung saja Clara dan Joy datang menjemput Rama dan teman-temannya. Mereka hanya membawa Chelsea yang tak sadarkan diri, sementara Vira dan Hana yang masih berada di pulau ditinggalkan karena mereka tak ingin hantu-hantu tersebut melukai mereka lagi. Ketika di kapal, mereka mengingat semuanya yang telah dilalui, kebersamaan dan kecandaan mereka bersama. Film ini diakhiri dengan adegan dalam kapal saat mereka pulang. Adegan Clara yang mempraktikkan cara ke-13 menunjukkan kenyataan yang tak pernah terpikirkan oleh mereka. Dan tamat. Oke, begitu saja storynya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi. Bye bye.